Ya, dongkrak pendapatan daerah melalui aplikasi pembayaran KRIS, tema ekspos kita hari ini, dan masih bersama Ibu Yuli dan Pak Hamid. Ibu Yuli melanjutkan obrolan yang tadi sempat saya putus. Silakan. Siap. Ya. Untuk rencananya ya Mbak, tahun 2002 ini kita akan meluncing e-parkir, di mana e-parkir ini juga nanti juru parkirnya itu kita bawain semacam kode barcode. Jadi nanti yang mau bayar parkir itu bisa memilih mau tunai apa non tunai. Jadi terutama anak-anak muda parkiran mungkin di kafe-kafe itu kan anak-anak muda biasanya sudah menggunakan e-wallet itu ya. Nanti bisa tinggal scan barcode-nya aja di tukang parkirnya seperti itu. Iya, itu kapan Bu? Itu rencananya tahun 2022. Tahun ini berarti. Iya. Kemudian kita juga akan menyiapkan ETPI. Jadi mereka itu dari bendaranya, dari dinas TPI itu nanti tidak menerima uang tunai lagi. Jadi mereka juga lewatnya non tunai. Jadi nanti kalau ada yang mau lelang, nanti tinggal dikasih kodenya ini, pembayarannya segini, langsung bisa lewat channel-channel, misalnya ATM Bank Jateng bisa, lewat Laku Pandi bisa, seperti itu. Ini memang eranya non tunai ya, sudah mulai kemudian bergeser. Taking nanti di museum. Di museum, kemudian yang di wisata itu nanti juga seperti itu. Nanti ada pilihan pakai tunai apa non tunai. Tetap ada pilihan itu. Ya. Iya, tetap ada pilihan. Enggak 100% langsung berganti. Karena masyarakat di sini kan belum semuanya punya e-wallet. Kemudian nanti rencananya juga sampah juga nanti lewat sampai juga. Iya, seperti itu. Nanti biar dongkrak ini PAD Kota Pekalongan juga seperti itu. Ternyata biar semuanya di situ ya, Mbak ya. Nanti semuanya biar transparan, Mbak. Bisa dilihat, diperiksa, dan ada sistemnya bisa dilihat semua. Jadi nanti luar biasa. Iya, seperti itu. Baik. Bergeser ke Pak Hamid nih, Pak Hamid. Untuk mendukung P2DD, Pekalongan seperti yang sudah saya singgung di awal tadi sudah menerapkan ETPD. Tapi kan ini pasti butuh sarpras, infrastruktur, teknologi dan seperti itu. Bagaimana kesiapan dari pemerintah Kota Pekalongan sendiri? Ya, untuk mensukseskan P2DD ya Bu ya. Jadi Kota Pekalongan, khususnya pemerintah Kota Pekalongan itu udah dibantu, disupport langsung oleh Bank Jateng Bu. Jadi hampir semua sarpras kita dibantu oleh Bank Jateng, dari mulai software, hardware dan sebagainya. Jadi kita upload dan terima kasih sangat sebenarnya untuk kepada Bank Jateng atas supportnya selama ini. Dan ke depan mungkin harapannya bisa lebih bagus lagi kerjasamanya. Baik, supporting teknologi, infrastruktur dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita berbicara mengenai digitalisasi, teknologi juga harus nggak ketinggalan seperti itu. Seperti apa bentuk supporting ke pemerintah dalam hal dari sisi sarpras dan teknologi penunjang ini? Spotnya itu untuk digitalisasi di dinas-dinas. Kita ya nanti secara bertahap kita semuanya dibuat elektronifikasi semuanya semua gitu ya. Iya. Dengan sistem yang kita berikan diharapkan jelas nanti semuanya transparan, masuk ke RKUD red time hari itu juga. Jadi nanti tidak ada bendahara menerima uang tunai lagi, seperti itu Mbak. Ini nggak ada bendahara menerima uang. Iya. Ini jangan-jangan nanti posisi bendahara sudah nggak ada lagi nih. Bendahara cuma mengecek aja ya, tetap mengecek. Tapi paling tidak di era digitalisasi ini sudah mulai ada beberapa posisi-posisi yang akhirnya tergantikan seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik. Dan Pak Hamid lagi nih, saya ke Pak Hamid kembali. Ini terkait dengan ini sarana prasarana tadi sudah disebutkan oleh Ibu Yuli dan Pak Hamid, ini sudah prepare, sudah tinggal running aja, tinggal jalan. Tapi ada tantangan ke depan. Bagaimana harus mengedukasi masyarakat secara terus-menerus kepada pelaku usaha juga, dan yang paling penting adalah kepada internal pemerintah kota sendiri supaya mereka upgrade skill seperti itu Pak Hamid. Apa yang dilakukan untuk menjawab tantangan ini? Ya. Untuk menunjang teknologi yang kita pakai saat ini ya. Jadi semuanya memang kalaupun teknologinya bagus tapi usernya belum menguasai juga tidak ada dampaknya sebenarnya Bu. Jadi memang perlu kita sosialisasi terus Bu, dari sisi wajib pajak atau masyarakat, dan dari sisi kami di pegawai kami juga kita upgrade terus skillnya. Jadi
agar semua yang telah kita rencanakan itu dapat berhasil dengan sukses. Oke. Dan supporting dari Bank Jarum juga dampaknya cukup besar buat kami semuanya. Iya, Bang Jarum juga melakukan sosialisasi pastinya ya kepada Iya, masyarakat iya, untuk mengenalkan betul. aplikasi ini. Iya. Lalu juga untuk ini menggencarkan masalah produk digital atau ini digital banking seperti itu. Iya, Ibu. betul. Kita juga sebagai contoh kalau ada orang mau bertransaksi Bank Jateng untuk apa pembayaran PBB, langsung kita arahkan bahwa pembayaran PBB nggak harus lewat teller untuk berpanjang antrian. Kita arahkan ke ATM bisa, lewat internet banking bisa, seperti itu. Jadi kemudian kita ke pedagang-pedagang, ke restoran, ke ini untuk membuka QRIS. Jadi mereka nanti ada 2 pilihan biar masyarakat lama-kelamaan nanti bermindset untuk transaksi non tunai semua. Karena transaksi non tunai itu jadi masyarakat itu tidak perlu membawa dompet membawa uang yang banyak, tapi cukup scan barcode aja selesai seperti itu, dan tidak perlu antri. Seperti itu. Iya, Bank Jateng, kembali lagi ke Bank Jateng ini memiliki peran sebagai duta pembangunan. Ya kan, selain mencari laba pastinya kan ya. Ini juga berperan nyata untuk pembangunan daerah di wilayah Jawa Tengah. Ini apa saja yang sudah dilakukan, sinergitas dan kerjasama apa saja yang sudah dilakukan Bank Jateng dengan pemerintah Kota Pekalongan dengan setting goals untuk menaikkan PAD itu, Bu Yuli? Iya, itu ya tadi itu Mbak, sinergis dengan Pemkot, yaitu jadi dari dinas-dinas itu, semua dinas itu penerima pendapatan tanpa melalui tunai. Jadi semuanya nanti insya Allah kita bikin non tunai semua. Kalau sekarang ini berapa persen yang masih antara yang tunai dan non tunai, Bu Yuli? Ini masih berapa ya? 25%. 25 yang non tunai. Iya, non tunai, belum semuanya. Hampir nanti diperkirakan sampai 2025 100%. 2025 itu target semuanya sudah harus menggunakan non tunai atau sudah mulai terbentuk cashless society. Iya. Waduh, ini di Pekalongan menuju ke arah situ ya. Iya. Oke, Pak Hamid menanggapinya seperti apa? Ya, khususnya untuk kami Bu dari BPKAD, kami sampaikan bahwa sekarang saat ini udah mulai tahun 2017. Pajak dan retribusi yang kita kelola semuanya udah non tunai semua. Dan sekarang era kami udah nggak non tunai lagi, kami masih berusaha ke digital. Jadi semuanya udah kita coba digitalkan semuanya, termasuk berkas, arsip dan sebagainya udah kita digitalkan juga sekarang. Ke depan pelayanan juga semuanya kita usahakan untuk online semua Bu. Jadi yang saat ini masih belum online itu yang pelayanan PBB, khususnya yang untuk perubahan dan sebagainya. Itu mau tidak mau memang WP masih harus wajib kita datang kantor sekarang. Tahun ini kita upayakan untuk semuanya bisa dari online lewat aplikasi semuanya. Semuanya sudah terintegrasi gitu ya. Jadi udah gampang seperti yang memang niat dari awal adalah untuk mempermudah masyarakat. Enggak terlalu gimana Bu? Iya. Untuk kemarin kita itu di Jawa Tengah di ranking 7 ya Mas, ranking 7 di Jawa Tengah. 87% Mbak, maaf ya. Peringkat kita sekarang kota digital Bu. Kota digital. Iya benar ya Mas ya. Kemarin juga dapat apresiasi dari Bank Indonesia ya terkait dengan launching 4 program ETPD sekaligus, luar biasa itu. 7%. Dan dari support abis dari Bank Jateng. Betul. Tepuk tangan dong untuk Bank Jateng. Ya. Luar biasa Bu, support dari Bank Jateng Bu. Iya. Ini Pak Hamid, ini kan kondisi sudah mulai membaik, sudah mulai recovery lah, walaupun ini masih masa pandemi karena masih ada beberapa daerah yang PSBB juga ya, walaupun levelnya masih sudah rendah, level 1 seperti itu. Apa teknik atau strategi khusus yang dilakukan oleh BPKAD dalam hal ini untuk supaya bisa rebound, Pak Hamid? Ya, yang pertama kita sebenarnya tadi ya saya sampaikan bahwa pandemi sebenarnya juga membawa berkah buat kita semua juga, khususnya dengan adanya teknologi kita bisa memanfaatkan teknologi dengan digitalisasi Bu. Ke depan walaupun sudah tidak pandemi, digitalisasi kan kita terus tingkatkan Bu. Jadi tujuannya bukan untuk mengatasi pandemi sebenarnya, hanya karena lebih untuk meningkatkan pelayanan. Jadi lebih meningkatkan pelayanan. Ya, masyarakat itu lebih mudah mengakses pajak, membayar pajak dan seterusnya. Jadi
kita juga bisa lebih akuntabel. Masyarakat bisa mengecek juga langsung. Misalkan saat ini bayar Bu, detik itu juga bisa dicek sudah masuk belum, itu bisa. Langsung Iya, ya. langsung. Jadi sudah nggak bingung lagi, sudah pergerakannya cepat sekali Iya. seperti itu. Jadi masyarakat itu bisa lebih Transparan. percaya ya. juga pajak kita itu yang dibayarkan WP itu sampai enggak. Iya. Saat itu juga bisa cek langsung nyampe. Dulu sempat mikir ya, kalau Iya. dulu zaman dulu belum digitalisasi, belum transparan. Betul. Ini nyampe nggak nih pajak saya yang Iya. saya bayar gitu ya? Betul. Baik, Pak, sejak program ETPD ini di launching atau diterapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan beberapa waktu yang lalu, walaupun ini masih dini, ini sudah mulai ada gerakan naik, grafik naik terkait pendapatan asli daerah Kota Pekalongan, Pak Hamid. Ya, terkait dengan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan sekarang sudah mulai naik Bu. Mulai Ini masih tahun awal 2000, memang ya, ya. baru awal bulan, awal Iya. tahun ya. Tahun 2021 ini dibanding tahun 2020 tuh udah ada kenaikan cukup signifikan sebenarnya. Oke. Jadi dibanding tahun 2020 itu kita sangat istilahnya drop banget gitu. Iya. Ya tahun 2021 itu kita dari beberapa target tuh hanya beberapa yang nggak tercapai, hanya satu kalau dua kalau nggak salah. Yang lainnya tercapai semuanya. Target yang kemarin, Iya. yang selama pandemi itu hanya cuma 1-2 yang Iya, tidak terrealisasi. Iya, itu Oke, pun dari mana itu Pak? Dari sektor apa? pajak hiburan Bu, karena memang hiburan Iya. kan ditutup semua ya. Oke. Ya dari situ memang yang tidak nyampe. Kalau restoran masih tetap jalan ya, Restoran karena nyampe. adanya online gitu ya. Betul. Jadi walaupun kemarin pandemi di beberapa daerah sempat kolaps bahkan untuk PAD-nya, tapi ternyata untuk Kota Pekalongan sebagai kota digital itu tidak terlalu terpengaruh gitu Pak Hamid ya. Iya. Baik. Ya. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bank Jateng ini, ya seperti yang saya bilang tadi, untuk mengenalkan aplikasi ini, sosialisasi ke masyarakat itu bentuknya seperti apa, Ibu Yuli? Sosialisasi ke Ngumpulin masyarakat. atau door to door atau ke pasar-pasar atau bagaimana? Kalau untuk pembukaan KRIS memang kita langsung door to door ke pasar-pasar. Jadi mengenalkan mereka manfaat dari KRIS tersebut. Kemudian untuk masyarakat akhirnya kalau melihat di toko-toko sudah dipasang KRIS, akhirnya memikir, oh kok ternyata enak nggak pakai uang tunai. Seperti itu kan masyarakat juga kita himbau seperti itu Mbak, mindsetnya itu biar non tunai semua. Iya. Termasuk kalau kita ada masyarakat yang biasa antri di Bank Jateng, kita ya datangi satpamnya sudah kita didik untuk melakukan transaksi non tunai. Sudah ngerti apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya, meskipun istilahnya cuma pembayaran PBB yang seperti tadi saya sebutkan, Iya. PDAM itu biasa lewat internet semua bisa. Iya. Jadi Oke, sudah baik. mindsetnya biar mereka tidak lagi antri-antri di Bank Jateng, tapi lewat di rumah aja bisa bayar PDAM, bisa bayar PBB seperti itu, dan pajak-pajak resto sekarang juga bisa non tunai lewat KRIS juga bisa. Semuanya non tunai, semuanya Iya. cashless. Iya. Iya. Ini feedbacknya berarti bagus dong dari masyarakat Iya. terkait dengan digitalisasi ini ya. Iya, masyarakat akhirnya menyadari, wah ternyata enak ya, cuma tinggal mencet-mencet di rumah aja, nggak capek-capek antri seperti Oke. itu, Mbak. Iya. Iya. Pak Hamid, selama memberlakukan elektronifikasi di BPKAD ini ada kendala nggak sih yang ditemui? Kalau kendala yang cukup besar sih nggak ada Bu. Nggak Jadi ada. kita cuma butuh sosialisasi aja terus. Jadi alhamdulillah sih sekarang juga masyarakat Kota Pekalongan udah cukup melek teknologi ya. Jadi sosialisasinya nggak terlalu rumit sebenarnya. Kita pakai beberapa media sosial, terus pakai website kita juga. Nanti akan kita sampaikan dari sana. Cara-cara untuk pembayaran pajak dan sebagainya itu di sana Oke. kita siapkan. Berarti so far so good, sejauh Iya. ini baik-baik saja ya, baik dari BPKAD maupun Bank Jateng sendiri nggak ada permasalahan yang berarti, kendala yang berarti. Tinggal sosialisasi saja Betul. terus-menerus kepada masyarakat, kepada pelaku usaha khususnya, supaya mereka benar-benar akhirnya terbentuk ini yang namanya cashless society seperti itu. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita Bu Yuli, Pak Hamid. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.